doa. Doa masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Kelas 12 IPA 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Panas hari ini. Jadi kalian sudah berkelana sampai mana atau gimana? Wah, iya. Ngare. Dapat apa tadi? Wah, dapat depannya. Ya kita berbela-sungkawa juga atas keadaannya ayah dari kita Putri. Semoga aku bisa husnul khotimah. Amin. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan Abisa Iman Jaspan, Anas Pramono, Abdul Rizky, Dispen, Aulia Sela, Raya Saska, Dispen Buku David, Roy Abdillah Skeji, Brian Anjana Anjana, David Surya Kurniawan, Indra Kiansyah, Denny Aryansyah, Dias Kalista Nuraini, sakit apa? Eki Wijayani, Eni Mariani, Gopina Nurafifah, Esti Dwi Putri Cahaya, Intan Rima Sarofi, Seli Sukmara Gawati, Wijaya Murni Muhati, Mona Cayawati, Niken Ayu Wulandari, Nina Angelika, Putri Ramadhani, Rahma Anida, Ratu Herdawati Kusuma Dewi, Ria Kami, Rizkia Wahyu Soekarno, Rizkiana Nurmitasari, Serta Roberti, Budia Eka Nurjana, Jariana Salsabila Adiyani, Zawa Amelia Widyani. Oke, ada beberapa yang hadir. Nah, anak untuk pelajaran hari ini, untuk jam ini kita akan mempelajari kembali tentang limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang limit di fungsi aljabar kelas 11, kalian pernah mempelajarinya. Nah, sekarang kita akan mempelajari kembali rumus limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Di sini saya punya sebuah aplikasinya untuk menampilkan limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Bentar, Ge. Nah, ini masih coding dulu. Ya. Sebentar ya. Sinyalnya agak susah di sini. Oke, mohon maaf ini sinyalnya agak susah, kita pakai yang lainnya dulu. Ya, Kak. Nanti aja.
Oke, jadi di pertemuan ini kita sudah mengetahui tentang GeoGebra sendiri. Jadi kita mengetahui limit fungsi aljabar. Di antaranya ada beberapa manfaat dari mempelajari limit di kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang paling sering kita jumpai itu di bidang kedokteran. Di sini ada digambarkan ada ilustrasi jantung di situ. Ya, jantung kita berdetak setiap saat. Kalau kamu nanti berhenti berdetak, pastinya. Nah, di sini limit itu bisa digunakan dalam menghitung kerusakan jantung. Yang biasanya ada untuk USG itu juga menggunakan limit sebenarnya konsep dasarnya. Contoh lain dari yang ini adalah contoh dalam bakteri atau virus dan kemungkinan beberapa persen virus itu menular dengan melalui udara. Area kontribusi ini dan kecepatan angin dihitung grafiknya melalui limit. Itu contoh manfaat mempelajari limit dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, nah untuk hari ini nanti kita akan mempelajari limit di ketahinggaan. Bagaimana di limit ketahinggaan itu? Limit ketahinggaan itu nanti berkaitan dengan waktu, misalkan contohnya suatu bakteri meluruh dengan terus-terusan, terus-menerus tanpa waktu yang ditentukan, itu nanti bisa kita hitung limitnya. Contohnya ini yang lain juga parasit. Parasit ini berkerapatan inangnya ditingkatkan tanpa batas. Berapakah nilai yang akan didekati oleh Y? Di sini adalah salah satu contoh penerapan limit di ketahinggaan. Nah, bagaimana kita nanti menerapkan limit di ketahinggaan? Sebelumnya kita akan pelajari dulu atau kita sampaikan dulu kompetensi yang akan kita raih di pembelajaran kali ini. Di antaranya indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah menentukan nilai limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Yang kedua adalah menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Yang ketiga, menyusun model matematika berupa fungsi yang berhubungan dengan permasalahan yang diberikan. Dan yang keempat, memecahkan masalah yang berkaitan dengan limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Berikut tujuannya juga seperti itu. Kita nanti di sini di pembelajaran kita akan melakukan proses diskusi, juga ada beberapa ceramah dari Pak Guru. Terus nanti ada tugas buat kalian, ada juga tanya jawab ketika kalian berdiskusi lagi. Terus di akhir pembelajaran nanti kalian juga akan mendapatkan latihan soal untuk mengetes kemampuan kalian hari ini. Ya. Dapat door prize. Ya. Oke. Nah, di sini nanti ada beberapa penilaian yang kita sampaikan. Di antaranya yang pertama adalah sikap. Penilaian sikap. Apa saja yang dinilai? Yang pertama adalah sikap disiplin. Disiplin nanti ada 3 indikatornya. Ada hadir tepat waktu, mengikuti seluruh proses pembelajaran, dan selesai tepat waktu. Sedangkan untuk yang sikap kerjasamanya, diantaranya ada yang pertama mampu bekerja sama dengan kelompok dengan baik, yang kedua tidak mengganggu siswa lain, dan yang ketiga aktif berdiskusi di dalam kelompok. Terus sebagai penilaian untuk pengetahuannya nanti di akhir pembelajaran kita adakan soal tes individu. Dan untuk keterampilannya nanti ada penilaian unjuk kerja. Itu nanti kalian setelah berdiskusi kelompok, kalian mengerjakan soal di diskusi kelompok itu, hasil dari diskusi kelompok kalian akan disampaikan di depan, kalian presentasi ke depan. Jadi mempresentasikan jawaban yang kalian peroleh tadi dari hasil diskusi kelompoknya. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa kalian nanti akan berdiskusi secara kelompok. Ini ada pembagian kelompoknya. Tidak apa-apa, nanti kalau ada yang tidak masuk, kita nanti akan kelompokkan lagi. Kita bentar ya. Nanti kalau ada yang nggak masuk, nanti saya tukar-tukar lagi. Nah, ini ada pembagian kelompoknya. Sini saya bagi masing-masing kelompok terdapat minimal 1 pria, 1 laki-laki. Diingat-ingat dulu kelompoknya. Diingat-ingat dulu kelompoknya. Ada 7 kelompok dari A sampai G. Ya nanti saya tukar kalau ada yang kurang atau kelebihan nanti ditukar ke yang kurang. Oke, nah sekarang sebelum kita masuk ke kelompok, saya sampaikan dulu permasalahan untuk hari ini nanti. Di sini nanti kita akan memecahkan masalah ini. Silakan diperhatikan dan diamati permasalahan ini. Seorang dokter spesialis mata ini memeriksa pupil mata pasien. Misalkan diameter pupil mata pasien tersebut ditentukan dengan fungsi Fx itu
160x pangkat min 0,4 ditambah 90 per 4x pangkat min 0,4 ditambah 15. Yang dinyatakan dalam milimeter di situ. Dan X adalah intensitas cahaya pada pupil. Berapakah diameter pupil mata pasien pada saat cahaya tak terbatas? Nah, kita nanti akan menghitung diameter pupil. Jadi, pupil manusia, pupilnya mata kalian itu secara otomatis sudah diciptakan oleh Allah. Ketika ada cahaya yang banyak, dia akan menyempit untuk mengurangi intensitas cahaya supaya kalian tidak begitu silau. Begitu juga kalau cahayanya terlalu kecil, terlalu sedikit, maka mata itu akan terbuka dengan lebar diameter pupilnya, sehingga intensitas cahaya yang masuk ke mata itu cukup buat kita untuk memproses gambar. Jadi ketika kamu bisa melihat saya, itu proses diameter pupil membuka dan menutup itu akan dilakukan di sini. Ini contohnya fungsinya sudah dinyatakan di situ untuk diameter pupilnya. Itu masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua ini tentang konsentrasi obat. Setelah suntikan, konsentrasi obat dalam otot bervariasi sesuai dengan fungsi waktu. Misalkan T itu dalam jam dan FT itu dinyatakan dalam bentuk T per akar T kuadrat plus 1. Berapakah konsentrasi obat saat T mendekati tak hingga? Nah, itu nanti kita akan menghitung konsentrasi obatnya. Itu contoh permasalahannya. Nanti permasalahan ini akan kita sampaikan di LKPD. LKPD itu apa? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Kalian nanti akan mengerjakan permasalahan ini pada lembar kerja kalian. Lembar kerja ini nanti berwujud online. Jadi kalian nanti silahkan yang bawa HP dikeluarkan HP-nya di masing-masing kelompok tadi. Kita nanti akan diskusi kelompok menyelesaikan itu, mengerjakannya di HP-nya masing-masing. Nah, sebelum kita memahami bagaimana konteksnya itu, ini saya coba cantumkan lagi tadi. Semoga aja internetnya udah. Nah, ini ya. Ini adalah contoh animasi dari limit di ketahinggaan. Kalian amati di sini, fungsinya adalah yang awalnya adalah seper X. Seper X itu fungsi grafik fungsinya nih yang berwarna merah nih, kelihatan ya. Nah, di manakah X menuju tak hingga itu? X menuju tak hingga berarti nanti nih garis sumbu X-nya ini semakin ke kanan, ke kanan, ke kanan terus. Kalau kalian cermati, ketika X-nya digeser ke kanan, ke kanan, ke kanan terus, ini nanti nilai Y-nya mendekati angka berapa ini? Nah, di sini bisa kalian lihat di sini. Di interseknya yang bagian ini, Y-nya ini. Ketika X-nya semakin besar, maka Y-nya ini semakin mendekati angka 0. Maka limit seper X ketika X-nya mendekati tak hingga hasilnya adalah 0 nantinya. Begitu juga dengan fungsi yang lebih kompleks misalkan. Ini internetnya agak lambat sebentar ya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan konsep limit itu menggunakan konsep di ketahinggaan ini. Oke, kita lewati aja karena internetnya agak susah. Nah, sekarang saatnya kita untuk berdiskusi kelompok. Tadi sudah saya cantumkan kelompok-kelompoknya masing-masing. Ya, kita akan berdiskusi kelompok. Ini sudah saya bagikan kelompok-kelompoknya. Untuk kelompok A, Afriza, David, Eni, Niken, ada semua loh. Iya, ini aja kelompok posisinya gini aja. Kelompok A letaknya di sini, B, C, D, E, F, G. Posisinya nanti mejanya yang depan ini berputar aja, nggak usah geser-geser meja, jadi kita terkursi aja. Jadi nanti dua meja untuk diskusi berempat. Ya, A, B, C, D, E, F, G. Lihat di kelompoknya masing-masing. Kelompok A, Bisa, David, Eni, Niken, Nela. Kita akan bilang ini. Kelompok B, ada teman-temannya kelompok C,
Kelompok D, Ayah, Rizkia, Intan Rima, Mas, Jawa. Sudah menempati posisinya masing-masing? Siapa Denny? Denny, Abil, Hesti, Putri Jariati, ya. Ke posisinya masing-masing dulu. Kalau ada yang kelebihan saya beri. Ada cowoknya. Ini belum ada cowoknya. Bisa. Ya ada cowoknya Mas kan. Sudah. Kamu mana Dendra? Kelompok B. Ini. Nah, sudah ya, sudah di posisinya masing-masing. Nah, sekarang perhatikan di belakangnya sudah ada di sini. Kita akan mengerjakan LKPD berbasis web. Jadi kita online LKPD-nya. Silakan buka HP-nya. Kalau ada sinyal pakai sinyal sendiri, kalau nggak ada tethering ke temannya. Buka HP-nya, boleh semuanya membuka, boleh salah satu saja perwakilan kelompok. Tapi nanti kalau semuanya kita membuka, tetap diskusinya secara berkelompok ya. Buka ini alamatnya liveworksheet.com. liveworksheets.com. liveworksheets.com. Terus username-nya itu Sangra, yang belakangnya ini kode kelompok kalian. Kelompok A berarti Sangra A, kelompok B Sangra B, kelompok C Sangra C, dan seterusnya. Passwordnya 12346. Pak, bagaimana cara masukkan password ini? Klik dulu atau pilih bagian student access setelah kamu masuk. Sudah bisa masuk di liveworksheet.com? Ada yang belum bisa masuk di liveworksheet.com-nya? Liveworksheets. Apa? Aksi 2. Cepat men nggak bisa. Liveworksheets.com. Terus pilih yang ada bagian student access. Di bagian student access kalau sudah diklik nanti munculkan password dan username. 2. Apa? Ya, sebentar. Sebentar ya, nunggu apa-apa aja biar bareng-bareng, biar enak. Jadi setelah kalian masuk, ada yang sudah bisa belum bisa login?
Ya. Nah, kalian ketika sudah masuk di webnya, kalian pilih yang PPL aksi 2. Ini ya, nanti ada 2 tampilan. Ada 2 tampilan ini, PPL aksi 1 dan PPL aksi 2. PPL aksi 1 kemarin sudah, berarti sekarang yang PPL aksi 2. Silakan diklik, nanti akan muncul lembar kerjanya kalian. Nah, lembar kerjanya nanti bentuknya akan seperti ini. Ada yang kotak-kotak berwarna pink atau apa tuh? Pink atau ungu itu lah ya. Nah, tugas kalian nanti berkelompok silakan didiskusikan untuk mengisi bagian-bagian rumpang yang berwarna pink. Jadi nanti misalkan ini, perhatikan dulu. Misalkan ini ada berempat, semuanya membuka. Nanti ketika bagian akhir, ketika mau ngirim jawaban, pilih salah satu saja yang ngirim. Karena kalau sudah satu dikirim, yang lainnya tidak akan bisa ngirim. Ya. Jadi nanti silakan didiskusikan kelompoknya. Misalkan ini diisi nama kelompoknya, sesuaikan kelompokmu A, B, C, D, E, F, G, H. Terus yang bagian 1, 2, 3, 4, 5 diisi namanya, nama kelompoknya yang hadir sekarang. Yang tidak hadir berarti tidak usah ditulis. Yang hadir aja. Misalkan ada saya, terus sendiri, dan lain sebagainya. Jadi diisi nama kelompok yang hadir pada saat itu. Terus di sini nanti kalian akan disuguhkan atau disajikan masalah yang saya sampaikan di awal tadi. Masalah 1 dan masalah 2 tadi. Sebelum itu kita perhatikan dulu. Ini ada informasi pendukung. Jadi kalau kita perhatikan ada kalanya sebuah fungsi limit fx dengan x mendekati tak hingga menghasilkan angka yang mendekati nilai tertentu. Namun tidak pernah menyentuh angka tersebut. Fenomena ini dalam matematika disebut dengan asimtot atau asimtotes bahasa Inggrisnya. Menentukan nilai limit fungsi di tak hingga berarti menentukan nilai fungsi fx untuk x semakin besar mendekati tak hingga. Ini contohnya dengan fx-nya 1/x, maka nanti kita amati ketika x-nya 10, maka fx-nya 1/10 itu adalah 0,1. Kita besarkan jadi 100x-nya, maka fx-nya menjadi 0,01. Kita besarkan lagi x-nya menjadi 10.000, maka fx-nya menjadi 0,0001. Dan seterusnya hingga x-nya ini semakin besar, ini ada 100 juta. Jadi 0,00 mendekati suatu angka tertentu di sini. Di sini angkanya mendekati 0 nantinya. Ini salah teks sedikit ini. Nah, dari tabel tersebut, maka nilai limit x mendekati tak hingga untuk fx, yaitu x 1/x-nya adalah sama dengan 0. Nah, di sini kita disajikan masalah tadi. Yang pertama adalah seorang dokter spesialis mata memeriksa pupil mata pasien. Misalkan diameter pupil mata pasien tersebut ditentukan dengan fungsi fx tadi, maka berapa diameter pupil mata pasien pada saat cahaya tak terbatas? Nah, permasalahan ini kita bisa menyelesaikannya dengan konsep di ketahinggaan. Tapi sebelum itu kita cermati dulu masalah-masalah di ketahinggaan ini. Ini mengenai contoh penyelesaiannya. Limit x mendekati tak hingga dari 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3 per 2x pangkat 3 min 4x plus 1. Di masing-masing LKPD kalian juga muncul di situ. Cara pertama dalam menyelesaikan limit, itu pertama adalah dicoba dulu metode substitusi langsung. X-nya diganti langsung. Diganti tak hingga. Ketika kita ganti tak hingga, maka ini 4 dikali tak hingga pangkat 3, dikurangi 2 kali tak hingga kuadrat, dan seterusnya. Hasilnya adalah tak hingga min tak hingga per tak hingga min tak hingga. Ini adalah salah satu contoh bentuk tak tentu. Kalau ketemu bentuk tak tentu, sama kayak di kelas 11 dulu, maka kita tidak boleh mengerjakan dengan metode substitusi langsung. Nah, kalau di bentuk ini, kita coba dulu dengan dibagi pangkat tertinggi. Kita lihat pangkat tertingginya dari fungsinya, kita cermati fungsinya. 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 3 per 2x pangkat 3 min 4x plus 1. Kalau kita cermati pangkat tertinggi dari fungsi ini pangkat berapa ini? Ya, pangkat 3. Maka nanti setiap unsurnya, setiap elemennya 4x pangkat 3, terus min 2x pangkat 2 plus 3 per dan lain sebagainya. Ini masing-masing unsurnya dibagi dengan x pangkat 3. Berarti ini 4x pangkat 3-nya dibagi dengan x pangkat 3. Berarti ini kita pilih 3.
Dikurangi ini 2x kuadratnya juga dibagi x pangkat 3, maka ini juga dipilih x pangkat 3. Yang ini berapa ditambah berapa ini? Yang di sini kira-kira? Dapatnya 3 dari mana yang ini? Ya, dilihat di sebelumnya ya. Bentuk sebelumnya ini kan plus 3. Ini juga plus berapa? Oh, berarti ini plus 3. Jadi nilai 3 ini diperoleh dari bentuk sebelumnya. Dibagi dengan berapa ini pembaginya tadi semua dibagi x pangkat 3, maka ini juga dibagi x pangkat 3. Terus yang bawah juga sama, ini 2x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3, berarti pilih 3. Terus ini yang pink ini berapa ini angkanya? Min berapa ini? Enggak apa-apa. Min berapa ini? 1, 2, 3, atau 4? Dilihat di bentuk sebelumnya, ini ada min 4x. Maka min 4x ini dibagi dengan x pangkat 3. Berarti ini min 4x harusnya. Min 4x. Min 4x-nya dibagi dengan x pangkat 3. Jadi 4 dapatnya 4 ini dari mana? Dari bentuk sebelumnya ini. Jadi diamati di bentuk sebelumnya. Ditambah dengan berapa ini nanti yang sini? Dapatnya 1 dari mana? Iya, betul. Sebelumnya ini bentuknya plus 1. Berarti ini plus 1 pernya x pangkat 3. Nah, begitu ya. Jadi ada yang melihat dari bentuk sebelumnya, ada perubahan bentuk enggak dari bentuk sebelumnya? Kalau ada, berarti kita cermati dari situ. Ya, itu nanti yang ke bawah prosesnya sama. Misalkan ini 4x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3. Sama-sama punya x pangkat 3 berarti bisa disederhanakan. Jadinya tinggal berapa ini? 4. Tuh. X pangkat 3-nya disederhanakan. Ini juga sama. Min 2x pangkat 2 per x pangkat 3. X pangkat 2 dengan x pangkat 3 disederhanakan. Jadi pembaginya tinggal x. 2 per x ya. Yang sini nanti 3 per x pangkat berapa ini nanti? Awalnya 3 per x pangkat 3. Berarti ini tidak berubah. Berarti ya tetap 3x pangkat 3. Dari bentuk sebelumnya tidak berubah. Yang bawahnya 2x pangkat 3 per x pangkat 3. Sama-sama x pangkat 3 disederhanakan. Jadi tinggal 2. X pangkat 3-nya disederhanakan. 4x dibagi dengan x pangkat 3. Disederhanakan jadi 4 per x pangkat berapa ini jadinya? X dengan x pangkat 3 kalau disederhanakan berarti yang bawah tinggal x pangkat 2. Dan begitu seterusnya ke bawah. Ya. Di sini nanti ada contoh ini. Gunakan sifat limit x mendekati tak hingga bahwa k per x pangkat r itu sama dengan 0. Kalau masih ada bentuk per x-nya ini, x pangkat berapapun itu, pangkat positif, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Berarti ini 4-nya tetap. Di sini berarti tetap 4. Ini min 2 per x. Ada bentuk per x di sini. Kalau limit x mendekati tak hingga, berarti nilainya adalah sama dengan 0 berdasarkan sifat ini. Ada bentuk per x, nilai limitnya adalah 0. Ini juga ada bentuk per x, nilai limitnya juga 0. Yang ini 2, berarti tetap. 2-nya tetap. Ini 4 per x pangkat 2, ada bentuk per x, maka limitnya adalah 0. Ditambah, seper x pangkat 3, ada bentuk per x-nya, berarti ini sama dengan, ada bentuk per x-nya, berarti ini sama dengan berapa? 0, betul. Jadi nanti ini diperoleh 4 dikurangi 0 ditambah 0 adalah 4. 2 dikurangi 0 ditambah 0 adalah 2. 4 per 2 adalah sama dengan 2. Jadi jawaban ini tadi, dari limit ini tadi adalah sama dengan 2. Nah, dengan cara yang sama, silakan kamu kerjakan ke bawah-bawahnya. Oke. Nanti prosesnya sama. Ini dicari pangkat tertingginya pangkat berapa. Berarti nanti dibagi pangkat tertingginya. Ya, semua dikerjakan yang ada ping-pingnya. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, ada yang bingung, silakan disampaikan.
Ya, nanti ngirimnya pakai aplikasi satu. Jadi semua diisi dulu. Nanti ketika itu bisa diperbesar ya. Jadi kalau kita kecilkan, jadi kalau yang kalau ada kebingungan silakan disampaikan. Mas Mas. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, Brian.
Sudah? Semua sudah? Bawahnya masih ada ya? Ya, kita. Sebentar ya, sebentar. Tidak hanya sampai C ya mengerjakannya, ada banyak bawahnya, ada masalahnya tadi yang di awal akan kita selesaikan. Jadi nanti total halamannya ada 8 halaman. Semua dikerjakan. Yang ada ping-pingnya. Bawah sendiri mana toh? Selesai kelompoknya. Jadi nanti silakan diisi kotak-kotak pink-nya itu. Nanti nilai kalian, jadi setelah kalian mengerjakan akan muncul nilainya nanti. Nilainya muncul di bagian paling atas
sebelah kiri atas nanti. Akan muncul nilai di sana. Ya, sampai bawah. Kalau sudah selesai, finish. Soalnya ABC dan dua masalah awal. Kalau positif, 0 itu berarti positif. Sama min 0,4 berarti besar mana? Ya? Sudah diklik finish. Kalau sudah selesai, klik finish di bagian kanan bawah. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan
ABC dan masalah 1 serta masalah 2 di bagian bawah halaman 8 nanti ada 2 pilihan, save for later atau finish. Silakan klik yang finishnya kalau sudah selesai. Ya. Belum. Kelompok A 9,9. Kelompok C 9,9. Ya, yang lainnya juga segera dikerjakan biar nanti kita tahu gimana kesalahan kita. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan, masing-masing kelihatan. Bagian itu ada 2 bagian berwarna. Berwarna merah. Yo, yang lainnya juga segera yuk. Setelah ini nanti kita presentasi kelompok. Nanti salah satu perwakilan kelompok saya minta ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Tinggal membaca nanti. Hah? Ke depan sini nanti langsung saya tampilkan hasil pekerjaanmu, kamu nanti tinggal menyampaikan ke teman-teman. Yuk, waktunya tinggal 5 menit. Yuk, sebentar lagi jadi nggak jadi bukan diselesaikan.
Kelas ini bagus-bagus ya hitungannya. Jawabannya bagus-bagus. Kelas kemarin nilainya ini 6,6, 4,9, 4,4, 4,7, 7,9. Beda dong. Tapi ada yang dapat 10 juga. Ada yang dapat 9,7. Tapi rata-ratanya 4. Udah? Yuk, diselesaikan sebentar lagi, 2 menit lagi. Kelompok D 8,1. Kelompok C, ini keliru, maaf. Tadi PP reaksi 1. Kelompok D, hasilnya 0. Udah dijawab belum tadi? Kok nggak ada isinya? Sudah dikirim? Warnanya tetap ungu. Biasanya juga. Yo, jadi nggak jadi dikumpulkan yang sudah selesai. Nanti yang tadi mengalami nilai 0,00 nanti bisa diulang lagi di rumah. Yuk, sekarang saatnya untuk presentasi. Kelompok B sudah dikumpulkan? Sudah toh? Langsung segera dijawab. Kelompok C sudah, D sudah, E? F sudah? F 9,7. G 9,6. Oke, kelompok A. Silakan kelompok A sebagai perwakilan kelompok. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil jawaban. Nilainya cukup bagus 9,9. Pakai laptop boleh, pakai HP boleh. Teman-teman yang lainnya ikut maju mendampingi. Nanti juga menyampaikan.
Ya baca sedikit-sedikit jawabannya. baca satu, Nah, begitu jelas ya. Jadi pipit. Ini panas kok. Langsung aja yang permasalahannya, masalah. Itu lagi, yang masalah 1 dan masalah 2. Kalau gini kita. Pasti kumpul gini sih kan bagus. Ini Ya, langsung masalah 1. Oke, yang lainnya perhatikan Yang jebak saya masalah. yang diketahui permasalahan. Solusi masalah 1. Ini. Solusi. Ini toh yang diketahui permasalahan dibaca, Pak. Gimana? Diketahui dari permasalahan bahwa diameter pupil pasien tersebut ditentukan dengan fungsi fx sama dengan 160 pangkat 0 min 0,4 plus 90 per 4 kali 4x pangkat min 0,4 plus 15 dalam milimeter atau mm dan x adalah intensitas cahaya pada pupil. Untuk menghitung diameter pupil mata pasien pada saat cahaya tak terbatas, kita menggunakan limit di ketidakhinggaan fungsi aljabar. Limit x mendekati tak hingga 160x pangkat 0 min 0,4 plus 90 per 4x pangkat min 0,4 plus 15 sama dengan lim x mendekati tak hingga 160x pangkat min 0,4 plus 90x pangkat 0 dibagi 4x pangkat min 0,4 plus 15 pangkat 15x pangkat 0 sama dengan lim x mendekati tak hingga dari lim x mendekati tak hingga 160x pangkat min 0,4 per x mendekati 0 plus 90x pangkat 0 per x pangkat 0. Ini isinya x pangkat 0 plus x pangkat 0 sama dengan x pangkat 0 per x pangkat 0 hilang menjadi 90 per 15x pangkat 0 per x pangkat 0 menjadi 15 sama dengan 90 per 15 sama dengan 6. Ya tadi bicara dari rekam. Pas sinyalnya. Solusi masalah kedua. Jadi diameter pupil mata pasien pada saat cahaya tak terbatas adalah 6 mm. Solusi masalah kedua. Diketahui bahwa konsentrasi obat dalam otot dinyatakan dalam Ft sama dengan T per akar T kuadrat plus 1. Untuk menghitung konsentrasi obat saat T mendekati tak hingga, kita menggunakan limit di ketidakhinggaan fungsi aljabar. Lim X mendekati T per T akar T kuadrat plus 1 sama dengan langsung T kuadrat per T kuadrat plus 1 per T kuadrat. Lim X mendekati tak hingga 1 T per T sama dengan 1.
plus 1 per T kuadrat. Satu plus, kalau salah gimana Pak? 0 sama dengan 1. Jadi konsentrasi obat saat T mendekati tak hingga adalah 1. Ya. Oke, jawabannya benar 1 ya. Oke. Tepuk tangan buat kelompok A. Oke, yang tadi jawabannya 0, berarti salah berarti kalian bisa kerjakan. Kelompok yang lain tadi juga nilainya bagus juga. Jadi tepuk tangan buat kelas 12 4. Atau Makasih, Pak. Ya. Kalau tidak jawab. Ya, sekarang kalau gue maju. Ya. Nah, sekarang kita loading dulu. Sekarang setelah kita tadi belajar secara berdiskusi, terus kita sudah mengerjakan APD yang nilainya juga bagus, berarti kalian sedikit banyak mulai memahami materi-materi ini. Nah, sekarang kita akan coba apakah kesimpulan yang bisa kita tarik untuk pembelajaran hari ini. Yang tadi dapat tahu cuma 2 kelompok itu ya? D dan E. Kita sedang tidak diridhoi oleh Nah, sekarang kita ke kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kita akan memasuki sesi penutup. Jadi, dalam menyelesaikan masalah atau menentukan nilai suatu limit di ketahinggaan, baik itu nanti fungsi aljabarnya bentuk pangkat atau bentuk pecahan, maka dapat dilakukan beberapa langkah. Langkah pertama dalam menyelesaikan limit, diapakan dulu? Ada masih ingat? Lihat pangkat tertinggi. Sebelum kita lihat pangkat tertinggi, substitusi langsung, betul. Jadi langkah pertama kita pakai substitusi langsung dulu. Di substitusi langsung apakah ketemunya nanti bentuk tentu atau bentuk? Jadi kalau ketemunya bentuk tentu kita substitusikan X-nya dengan A. Kalau di tak hingga berarti X-nya diganti tak hingga, maka nanti kita ketemu fungsi dalam bentuk tak hingga. Kalau ketemu bentuk tentu berarti kita sudah ketemu jawabannya. Kalau ketemu bentuknya tak tentu bagaimana caranya berarti? Diapakan? Yang bentuk pangkat tadi, kalau ketemunya bentuk tak tentu, maka solusi berikutnya diapakan? Iya. Dilihat pangkat tertinggi. Terus diapakan pangkat tertingginya? Ya, dibagi dengan pangkat tertingginya. Jadi masing-masing unsur, jika fungsinya itu nanti bentuk pecahan, maka menentukan limit bentuk tertentunya dengan membagi semua komponen fungsi tersebut dengan pangkat tertinggi dari pembilang atau penyebutnya. Kalau pembilangnya pangkat tertingginya pangkat 5, penyebutnya pangkat 6, berarti kita bagi semuanya dengan pangkat 6-nya sebagai pangkat tertinggi. Jadi kita nanti akan peroleh bentuk umum seperti ini. Ini bentuk pecahannya. Jadi limit X mendekati hingga dari bentuk pecahan. Misalkan yang atas ini pangkat tertingginya M, yang bawah pangkat tertinggi P. Ketika nanti kita punya bentuk ini, kita tinggal lihat aja pangkat tertinggi. Kalau pangkat tertingginya besar yang atas, maka nanti hasilnya adalah tak hingga. Kalau pangkatnya besar yang atas, besar pembilangnya, maka nanti hasilnya adalah tak hingga. Kalau sama bagaimana? Kalau sama, nanti kita tinggal membagi koefisiennya A1 per B1. Jadi pangkat tertinggi yang pembilangnya dengan pangkat tertinggi penyebut, kita lihat koefisiennya. Kita bagikan aja di situ A1 per B1-nya. Kalau besar yang bawah, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, itu cara mengerjakan limit di ketahinggaan fungsi aljabar bentuk yang pecahan ini. Jadi langkah pertama coba dulu substitusi. Kalau substitusi ketemunya bentuk tentu berarti kita sudah selesai. Tapi kalau ketemunya bentuk tak tentu baru kita bagi dengan pangkat tertinggi ini. Oke. Caranya sama seperti tadi, masing-masing unsur dibagi pangkat tertinggi. Itu Ayas di sana. Ayas tadi lewat sana. Nah, sekarang
posisi duduknya silakan kembali ke pada menghadap depan. Itu biar saja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengakhiri pembelajaran kita ada semacam soal tes individu. Namanya soal tes individu, maka nanti dikerjakan secara individu. Kita beri lembar soal, nanti diisi nama dan kelas. Kemudian lembar belakangnya bisa kalian gunakan untuk menjawab hasil kerjanya. Ya, silakan dikerjakan secara individu, tidak usah mencontek jawaban temannya. Di halaman depan silakan diisi nama dan kelasnya. Namamu, Anas, kelas 12 IPA 2. Ya, silakan dikerjakan. Caranya sama kayak di soal tadi. Jangan berisik ya. Masalahnya adalah beberapa ilmuwan sedang meneliti suatu senyawa. Ya, sesuaikan pertanyaannya dong. Kerjakan dulu sejadinya.
Apa kan? Anas, kerjakan sendiri, Nas. Oh iya. Soalnya saya tampilkan di depan, kalau pengen lihat di mana bolak-balik. Iya di lali ya. Yuk, 3 menit lagi. Sedejinya ditemukan.
Ayo, ya, kumpulkan sejadinya. Belum jadi. Jan, soal mending. Ya, kumpulkan teman ya sudah. Dua. Ngeri, kan? Udah nanti di sini aja sampai selesai. Hah? Yo, jadi nggak jadi dikumpulkan ke depan. Waktunya sudah habis. Apanya? AKPD tadi. Kalau apa-apa. Usah. Baca tembung itu kan jam terakhir. Ayo yang lainnya. Tenang aja, buat Iko nanti paling kosong. Nggak tahu. Karena kan beliau tahu kalau saya sedang praktek, mungkin beliau memberi kelonggaran. Ayo yang lainnya mana ini?
Oke, kita jadi nggak jadi dikumpulkan ke depan. Ayo kumpulkan dulu. Ya. Oke, kita tutup dulu untuk hari ini. Gak apa-apa. Nah, untuk materi berikutnya kita akan menyelesaikan limit di ketegangan fungsi aljabar untuk yang bentuk akar. Kalau tadi kan kita sudah bentuk pecahan. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bentuk akarnya, bagaimana penyelesaiannya. Ya. Jadi sekarang kita pembelajaran sudah selesai. Silakan salah satu pemimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang. Siapa doa? Jadi kalau materi ini kita doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Setelah ini kalian bisa lanjutkan pembelajaran yang berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.